Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang kemenangan Daud atas Goliat dan sekaligus menyatakan peneguhan Allah yang memilih Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja. Masuknya Daud dalam pasukan elit Saul sebenarnya adalah rencana Tuhan. Daud yang disertai oleh Tuhan sedang dipersiapkan agar pada waktunya dapat meneruskan kepemimpinan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Daud bukan hanya dikasihi Tuhan, tetapi ia juga dicintai oleh orang-orang Israel. Keberaniannya melawan Goliat dan orang-orang Filistin membuat orang-orang mengeluh-elukan Daud dan berseru, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sebenarnya nyanyian mengenai beribu-ribu dan berlaksa-laksa tidaklah bermaksud untuk membanding-bandingkan antara kehebatan Saul dengan Daud. Nyanyian atau puisi seperti ini sudah sangat biasa atau lazim dinyanyikan oleh para wanita untuk menyambut Raja Saul dan pasukannya yang pulang dari medan pertempuran. Tetapi alih-alih merasa senang dan terhibur ketika mendengarkan nyanyian itu, hati Saul justru merasa sangat jengkel dan menjadi sangat marah. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 19 berkata, sejak hari itu, maka Saul selalu menaruh perasaan tidak suka dan dengki kepada Daud. Dan ketika rasa iri hati dan dengki merasuki akal sehat, maka akan membuka peluang bagi berlakunya sebuah tindakan kejahatan. Maka saat itu Saul melihat Daud bukan lagi sebagai pahlawan yang telah mengalahkan musuh, melainkan menjadi sebuah ancaman serius bagi tahtanya. Dengan segala cara Saul berupaya menyingkirkan Daud. Mulai cara yang kasar tetapi tidak berhasil. Cara tipu muslihat pun dipakai, tetapi ternyata cara tersebut juga tidak berhasil. Semua ini terjadi karena Tuhan menyertai Daud dan membuatnya berhasil mencapai tujuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Saul dan Daud ini kita dapat belajar betapa dahsyatnya dampak dosa iri hati karena merusak relasi kita dengan Tuhan dan juga orang lain. Banyak kasus terjadi karena iri hati dan dengki. Orang bersedia menghancurkan sesamanya dengan cara apapun, mulai dengan memfitnah, menggeser kedudukan dengan menggunakan pengaruh atau tekanan, bahkan menghilangkan nyawa sesamanya. Inilah akibat orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh ego dan ambisinya. Dan iblis memanfaatkan ego dan ambisi yang dikuasai oleh kedengkian dan iri hati, justru untuk menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Karena itu saudara, mari berjaga dan memelihara hati yang penuh dengan kasih kepada sesama. Saringlah apa yang masuk ke telinga kita, karena semua belum tentu adalah kebenaran. Hati-hatilah tentang apa yang kita lihat,
karena bisa saja menyesatkan kita. Dan mari bijaksana dengan setiap perkataan kita, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kenalilah kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan terimalah setiap nasihat firman Tuhan dengan hati yang mau terbuka. Firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bentuklah hati kami menjadi hati yang penuh dengan kasih, kerendahan hati, dan mau mengampuni. Kami mau berkomitmen ya Tuhan, untuk tidak membiarkan hati kami dikuasai oleh kedengkian, iri hati, dan amarah, karena itu semua membawa kepada kebinasaan. Kami percaya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Dan ulurkan tangan kasih-Mu bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan baik secara jasmani maupun rohani. Kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, kesedihan, atau di dalam duka cita, biarlah penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.